Simaklah soal cerita berikut ini. Pada tahun 2018, perekonomian Indonesia tumbuh sebesar 5,17%. Angka ini melanjutkan tren perbaikan setelah mencapai titik terendah di tahun 2015 dalam 5 tahun terakhir. Pada tahun 2015, pertumbuhan PDB (Produk Domestik Bruto) Indonesia anjlok di bawah 5%, tepatnya 4,88%. Pada tahun 2016, kondisi perekonomian berbalik arah dan pertumbuhan PDB perlahan membaik. Berakhir tahun 2018, PDB Indonesia sebesar 14,837,4 triliun. Adapun PDB per kapita adalah 56 juta. Pertumbuhan ekonomi yang secara tahunan cukup baik ditopang oleh pertumbuhan konsumsi dan investasi yang lumayan baik, yang secara konsumsi dan investasi juga menjadi penggerak ekonomi tahun ini. Berdasarkan data BPS yang dirilis pada hari Rabu, tanggal 6 bulan 2 tahun 2019, konsumsi rumah tangga pada Januari hingga Desember 2018 tumbuh sebanyak 5,05% dan sumbangannya terhadap pertumbuhan ekonomi adalah 2,74%. Sementara investasi yang tumbuh adalah 6,67%, menyumbang 2,17% terhadap pertumbuhan PDB 2018. Sementara itu, IHSG atau Indeks Harga Saham Gabungan ditutup menguat 1,025% menjadi 6,547,877. Adapun nilai tukar rupiah berdasarkan Disdor atau Jakarta Interbank Spot Dollar Rate sebesar Rp13.947, melanjutkan penguatan sejak awal Februari. Kendati dinilai cukup positif, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih terpusat di Jawa dan Sumatera. Kontribusi Sumatera dan Jawa terhadap PDB tahun 2018 masing-masing adalah 58,48% dan 21,58%. Hal itu terjadi karena daerah selain Jawa dan Sumatera masih bergantung pada komoditas mentah. Akhirnya, pertumbuhan PDB di daerah yang bergantung pada komoditas mentah melambat. Sebagai contoh, pertumbuhan ekonomi Kalimantan yang pada tahun 2017 sebesar 4,33%, turun menjadi 3,91% pada tahun 2018. Adapun Sulawesi yang perekonomiannya tumbuh sebesar 6,99% pada tahun 2017, turun menjadi 6,65% pada tahun 2018. Para ahli berpendapat, gejolak harga komoditas global akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah yang tergantung pada komoditas mentah. Kondisi ini harus diantisipasi pemerintah dengan segera merealisasikan hilirisasi industri. Mari kita perhatikan grafik berikut ini. Grafik laju pertumbuhan PDB tahunan. Pada tahun 2013, pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,50%. Dan pada tahun 2014 sebesar 5,01%. Di tahun 2015 sebesar 4,88%. Lalu, di tahun 2016 sebanyak 5,03%. Di tahun 2017 juga meningkat menjadi 5,07%. Dan di tahun 2018 menjadi 5,17%. Itulah pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2013 sampai 2018. Menurut teks tersebut, simpulan berikut ini yang paling mungkin benar adalah A. Pertumbuhan PDB tidak bisa dijadikan dasar dalam penilaian membaik atau tidak membaiknya. B.
Pertumbuhan atau perekonomian Indonesia mengalami masa suram karena anjloknya pertumbuhan PDB, yakni di bawah 5% pada tahun 2015. C. Perekonomian Indonesia tahun 2018 menunjukkan tren membaik karena ditopang oleh pertumbuhan konsumsi dan investasi. D. Meskipun sempat tumbuh tidak menggambarkan selama 5 tahun terakhir, perekonomian Indonesia kembali menjadi terbaik pada tahun 2018. E. Kontribusi Pulau Jawa dan Pulau Sumatera masih sangat dominan terhadap pertumbuhan PDB Indonesia dalam beberapa tahun ini. Jawabannya adalah C. Simpulan yang paling mungkin benar tentang teks tersebut adalah perekonomian Indonesia tahun 2018 menunjukkan tren membaik karena ditopang oleh pertumbuhan konsumsi dan investasi.